Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, soleh dan solehah. Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Sudah pada mandi belum? Jangan lupa sholat subuh ya. Dan jangan lupa juga sarapan dan lain sebagainya. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar sedikit tentang surah Al-Falaq ya. Coba sebelumnya kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Tentang apa? Tentang surah An-Nas. Ya, bab sebelumnya kan surah An-Nas ya. Masih ingat belum tentang isi kandungan surah An-Nas? Coba Pak Muntazam ingin tahu kalian masih ingat apa tidak ya? Coba surah An-Nas itu artinya apa anak-anak? Artinya adalah manusia. Kemudian surah An-Nas isi kandungannya apa? Apalagi turun di mana surah An-Nas? Surah An-Nas itu turun di kota Mekah ya. Dan perlu diketahui anak-anak, surah An-Nas ini juga turun berbarengan dengan surah Al-Falaq. Kemudian tata letaknya juga di dalam Al-Quran itu juga berdampingan dengan surah Al-Falaq, yaitu yang keberapa anak-anak? 113 dan 114 ya. Jadi surah An-Nas adalah surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Sebelumnya adalah surah Al-Falaq, seperti itu. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar tentang surah Al-Falaq, terlebih dahulu masih sama-sama kita membaca surah Al-Falaq dulu ya. Abata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Lanjut anak-anak. Sekarang kita akan baca artinya. Yuk sama-sama. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Buhul di sini itu artinya adalah perjanjian anak-anak ya, tali perjanjian seperti itu. Kepada siapa? Kepada jin ya, perjanjian antara penyihir dan jin. Seperti itu. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Itu tadi arti dari surah Al-Falaq. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengetahui sedikit tentang kandungan surah Al-Falaq. Coba disimak ya baik-baik anak-anak.
Surah Al-Falaq itu diambil dari kata Al-Falaq, yang artinya adalah waktu subuh. Surah Al-Falaq merupakan surah yang ke-13 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Apa itu Makkiyah, anak-anak? Surah yang turun di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, seperti itu. Kemudian surah Al-Falaq juga turun bersamaan dengan surah An-Nas. Surah Al-Falaq merupakan salah satu surah Al-Mu'awwidhatain. Apa itu, anak-anak? Surah Al-Mu'awwidhatain itu, yaitu artinya di situ 2 surah perlindungan. Jadi manusia selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut. Kemudian di sini apa saja yang dijelaskan di dalam surah Al-Falaq? Ya, coba disimak baik anak-anak. Manusia selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari segala kejahatan yang nampak maupun yang tersembunyi, kejahatan yang dilakukan oleh setan maupun manusia. Kejahatan manusia berupa sihir, hasud, iri, dengki, dan pendengki. Bahkan agar kita selalu dalam perlindungan Allah, kita dianjurkan membaca surah Al-Mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, seperti itu. Coba dengarkan anak-anak. Tahukah kalian bahwasanya di dunia ini itu di sini disebutkan itu terdapat kejahatan, anak-anak. Kejahatan yang nampak maupun tidak nampak atau tersembunyi, ya. Jadi di dunia ini Allah juga tidak hanya menciptakan kebaikan saja, akan tetapi Allah menciptakan juga tentang kejahatan, keburukan, ya, sehingga manusia juga dibayang-bayangi oleh perbuatan dosa. Nah, di dalam surah Al-Falaq disebutkan manusia itu harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Contoh kejahatan yang nampak adalah apa, anak-anak? Yaitu kalian dizolimi sama teman kalian, dihina, bisa saja teman kalian ada yang dengki kepada kalian sehingga kalian dibuat celaka oleh teman kalian dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kejahatan yang nampak. Nah, kejahatan yang tidak nampak apa, anak-anak? Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya kejahatan yang tidak nampak adalah itu berupa sihir, ya, atau santet. Kalau orang Indonesia terkenalnya santet, ya, seperti itu. Siapa yang bermain? Di situ yang bermain adalah penyihir atau di Indonesia terkenal dengan dukun. Nah, kok bisa? Iya bisa, karena apa? Mereka itu ada perjanjian dengan jin, nah, yang tidak nampak juga kan repot ini karena nggak kelihatan ya anak-anak. Nah, makanya dari itu kita harus berhati-hati. Nah, ketika mereka itu berjanjian untuk menolong apa yang mereka mau, nah, disitulah terjadi perbuatan yang jahat anak-anak, bahkan bisa menyebabkan manusia itu musyrik, keluar dari Islam, dan ancamannya adalah mereka akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa?
perbuatan seperti ini adalah menyekutukan Allah, ya, tidak baik. Karena apa anak-anak? Kok bisa menyekutukan Allah? Karena sama dengan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memilih jalan lain, yaitu dengan meminta bantuan jin, bukan meminta bantuan kepada Allah, ya. Maka dia akan diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu anak-anak, supaya kita bisa terlindungi dari semua kejahatan tersebut yang nampak maupun tidak nampak, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca doa. Dan salah satu doa yang disebutkan di sini adalah kita dianjurkan membaca surah Al-Mu'awwidzatain, yaitu 2 surah perlindungan. Apa itu surahnya? Yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, seperti itu. Ya anak-anak, kalau bisa juga kita sebelum tidur itu membaca doa. Kalau bisa ditambah surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan surah An-Nas, ya. Supaya apa? Supaya tidur kita selalu dijaga, ya, dan kita juga mimpi yang bagus, tidurnya nyenyak, tidak ada gangguan dari kejahatan yang tidak nampak, ya. Karena apa? Di sini juga disebutkan di surah Al-Falaq bahwasanya kejahatan yang tidak nampak itu salah satunya mereka itu menggodanya pada malam hari, ya. Jadi ketika kalian tidur itu digoda sama kejahatan yang tidak nampak itu, seperti sihir, jin, setan, iblis dan saudaranya. Itu mengganggunya pada malam hari anak-anak. Maka dari itu ketika malam hari selalu membaca doa ya anak-anak, agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin itu ya anak-anak sedikit penjelasan tentang surah Al-Falaq. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, bisa bertanya kepada Pak Multazam melalui WhatsApp, seperti itu. Baik anak-anak, lanjut ya. Selanjutnya adalah tugas atau latihan soal. Silakan setelah ini anak-anakku semuanya mengerjakan latihan soal dengan sisa waktu yang ada. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa dikirimkan lewat foto saja dan dikerjakan di buku catatan saja ya anak-anak. Kemudian difoto, kemudian dikirimkan kepada Pak Multazam dengan disertakan nama, nomor absen dan kelas, ya, seperti itu anak-anak. Oke, cukup sekian anak-anak dari Pak Multazam. Apabila ada manfaatnya, semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.